Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali berjumpa dan insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yang mana pada pekan yang lalu kita telah menyelesaikan buku Metode Asy-Syafi'i jilid yang Iqra. Nah, insya Allah pada pekan ini kita akan melanjutkan ke jenjang yang baru, yaitu buku Metode Asy-Syafi'i jilid yang Tajwid. Dan juga kita nanti akan membaca atau bertilawah dimulai dari juz 30, yang mana dari awal surat An-Naba. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu semua sudah ada bukunya ya. Siapa yang belum ada bukunya ibu-ibu? Buku Metode Asy-Syafi'i jilid yang hitam atau jilid Iqra? Baik, semuanya sudah ada, alhamdulillah. Kalau begitu ibu-ibu rahimakumullah, silahkan dibuka halaman 10 ya. Silahkan dibuka halaman 10. Ibu-ibu rahimakumullah, di halaman 10 ini kita akan mempelajari ya, dan kita akan mengenal ya tanda-tanda waqaf ya. Tanda-tanda waqaf. Nah, sebelum kita masuk kepada poin-poin yang dijabarkan oleh penulis mengenai tanda-tanda waqaf, maka kita harus mengetahui apa sih waqaf itu. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, perlu kita ketahui ya, para ulama mendefinisikan waqaf itu adalah ya berhentinya seorang pembaca Al-Quran pada tanda-tanda waqaf ya, dengan niat melanjutkan bacaan ya, dengan mengambil nafas yang baru ya. Waqaf adalah berhentinya seorang pembaca Al-Quran pada tanda-tanda waqaf ya, seperti akhir ayat atau tanda-tanda waqaf yang akan dijelaskan nanti sebanyak 6 tempat ya, dengan niat melanjutkan bacaan dan mengambil nafas yang baru ya. Itulah pengertian dari waqaf. Jadi ibu-ibu, ketika ibu-ibu membaca Al-Quran lalu berhenti dengan niat melanjutkan bacaan lalu mengambil nafas yang baru, itulah disebut dengan waqaf ya. Adapun apabila seorang pembaca Al-Quran ya, dia berhenti di akhir ayat ya, tentunya di tempat-tempat yang ya disebut dengan waqaf tam. Waqaf itu nanti ada pembagiannya ibu-ibu, insyaallah nanti akan kita bahas. Dia berhenti di tempat yang pas untuk mengakhiri bacaannya ya, untuk mengakhiri bacaannya. Maksudnya dia meniatkan di dalam hatinya untuk menyelesaikan tilawah ya, ini tidak melanjutkan lagi ya. Bisa dia dengan cara ya menutup mushafnya. Inilah dengan yang dimaksud dengan qata' ya. Qata' itu memutus bacaan, secara mudahnya begitu. Nah, jadi perbedaan antara waqaf dengan qata' adalah di niatnya ibu-ibu rahimakumullah ya. Baik, di sini penulis ya membawakan 6 poin mengenai tanda-tanda waqaf. Tanda yang pertama adalah tanda mim. Tetapi ibu-ibu rahimakumullah ya, kalau Al-Quran cetakan Timur Tengah ya, harus kita perhatikan ya, ada 2 mim kecil yang sering kita jumpai saat membaca Al-Quran.
Mim yang pertama adalah tanda wakaf seperti yang ada di hadapan ibu-ibu semua, ya, ekornya ke samping. Ada juga mim kecil yang ekornya ke bawah. Nah, kalau mim kecil yang ekornya ke bawah itu bukan tanda wakaf, alias dia tanda dari hukum iqlab, ya. Baik. Tanda mim ini, ibu-ibu, adalah tanda wakaf lazim, alias wajib berhenti, ya, wajib berhenti. Maknanya, kata penulis di sini, seorang qari harus wakaf atau menghentikan bacaan pada lafal yang bertanda ini. Sebab jika dia wasol atau menyambung bacaan padanya, yakni pada tanda wakaf tersebut, dia lewati, dia tidak berhenti, maka dapat mengubah makna ayat, ya. Maka dapat mengubah makna ayat. Lalu yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah, ya, tanda, ya, ada di antara guru-guru saya menyebutnya dengan tanda qili, ya, tanda qili. Atau kalau misalkan guru-guru saya dari kalangan dulu waktu saya masih kecil, ya, ngaji di TPA, ya, mereka menamakan dengan waqaf qaflam begitu. Mungkin biar mudah diingat saja untuk anak-anak, ya. Nah, tanda seperti ini, ibu-ibu, adalah tanda waqaf aula. Apa waqaf aula itu? Maksudnya adalah waqaf atau berhenti itu lebih baik. Maknanya seorang qari boleh waqaf atau wasol, namun waqaf yang utama, ya. Kalau ketemu tanda ini, ibu-ibu, ahsannya berhenti sejenak, ya, ambil nafas baru, hitung-hitung istirahat, ya. Dan juga bagus untuk berhenti di tempat ini. Lalu yang ketiga adalah tanda jim, ya, tanda jim. Ini adalah tanda waqaf jaiz. Jaiz itu boleh, ibu-ibu, ya. Maknanya seorang qari boleh waqaf dan boleh juga wasol. Jadi kalau kita ketemu tanda ini, kita boleh memilih, mau berhenti boleh, mau wasol boleh. Tapi biasanya, ya, yang nafasnya pendek-pendek, mereka memilih untuk waqaf, ya, begitu. Adapun yang keempat, tanda namanya sili, ya, sili atau sod lam, ya, boleh yang mana saja menamakannya, karena saya mendapati penamaan ini dari guru-guru saya. Tanda sili ini adalah tanda yang namanya wasol aula, ya, wasol aula atau wasol lebih baik. Maknanya seorang qari boleh waqaf ataupun wasol, namun wasol yang diutamakan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kalau nafas kita panjang, ya, kita boleh memilih untuk melanjutkan bacaan pada tempat ini. Tetapi kalau nafas kita pendek, ya, boleh berhenti, ya, begitu. Ada sebagian guru-guru saya ketika waktu saya masih TPA, ibu-ibu rahimakumullah, mereka mengatakan kalau berhenti di tempat ini, kita harus mengulang dari kata sebelumnya. Tetapi prakteknya banyak guru-guru saya, ya, terutama dari Timur Tengah, ketika saya waqaf terus saya langsung ibtidak di kata berikutnya, saya nggak ditegur. Intinya jadinya, ibu-ibu rahimakumullah, kalau misalkan kita waqaf di tanda sili ini, ya, kita boleh langsung membaca kata di depannya, begitu. Insya Allah nanti kita praktek ketika tilawah, ya. Lalu yang kelima, tanda lam alif, ya, atau tanda lam waqaf mamnu', yani lam mamnu', ya. Ini waqaf al mamnu'. Ini waqaf yang terlarang. Waqaf yang terlarang. Maknanya adalah
tidak ada wakaf bagi seorang qari atau qari ya, maaf, atau jangan wakaf pada lafal yang bertanda ini, terkecuali jika ia terdapat pada akhir ayat. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ya. Kenyataannya, ibu-ibu, saya pernah mendapati ada sebagian masyaikh masyhur ya, di beberapa tilawahnya dia wakaf di tempat ini. Ya. Berarti ya di tempat ini atau di tanda ini masih boleh berhenti. Ya, boleh berhenti, tetapi dalam keadaan darurat. Daruratnya seperti apa? Misalkan kita lagi baca Quran, tiba-tiba nafas kita sudah bisa kita pastikan bahwa kayaknya mau habis, ya. Maka kita cari tempat wakaf, ya mungkin wakaf di tempat ini, ya. Hanya saja kalau misalkan kita ingin mengulang, ya maka kita mencari kata yang tepat sebelum tanda lam alif ini. Ya, jadi kita berhenti di kata ini, maka kita mengulang dari beberapa kata yang tepat pada kalimat sebelum tanda lam alif ini berada. Ya, begitu ibu-ibu rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang keenam, tanda titik tiga, ya seperti tandanya huruf shin dan huruf sa. Namanya ini adalah waqaf mu'anaqah atau waqaf muraqabah. Ya, waqaf muraqabah maksudnya kita itu boleh waqaf pada tanda titik tiga yang terdekat dengan nafas kita, ibu-ibu. Misalkan nafas kita perkirakan sepertinya saya harus waqaf di titik tiga yang pertama atau di titik tiga yang kedua, mana yang lebih dekat dengan nafas kita untuk habis, begitu ya. Nah, maknanya ibu-ibu rahimakumullah, seorang qari harus waqaf pada salah satu lafal yang bertanda titik tiga ini. Kurang baik, perhatikan, kurang baik apabila wasol pada keduanya dan dilarang waqaf atau berhenti di antara tanda tiga titik ini. Cuma qadarullah ibu-ibu rahimakumullah, di sini penulis memberikan contohnya kurang pas, ya. Dia mau ngambil potongan, mungkin penerbit atau penyusun ya, saya kurang paham ya. Dia mengambilnya hanya di awal-awal surat Al-Baqarah. Harusnya dicari yang lebih panjang ayatnya biar lebih mendekati pemahaman kita. Insya Allah nanti kita akan ketemu ketika kita tilawah, ibu-ibu ya. Nah, contohnya ibu-ibu ya, ketika kita membaca ayat ini, kita boleh waqaf dengan dua model. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, seperti itu. Atau yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, begitu. Nah, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh penyusun atau penulis ya, tidak baik kalau kita wasol. Ya, contoh, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, begitu. Ini kurang baik ya. Dan jarang saya mendengar ya para qari, terutama masyaikh kibar ya, ulama-ulama qiraat itu mewasol di awal-awal ayat ini, jarang ya. Dan mungkin saya belum pernah mendengar ya, sepanjang saya sering mendengarkan berbagai tilawah dari kalangan para ulama. Nah, itulah ibu-ibu mengenal tanda-tanda waqaf. Sampai di sini ibu-ibu ada yang mau tanya dulu mengenai tanda-tanda waqaf? Ibu-ibu, apakah tertidur di sana? Tidak, Ustaz. Tidak ya, Masya Allah. Jangan sampai saya dari tadi ngomong, ibu-ibunya malah tidur siang. Enggak ya ibu-ibu ya. Semangat ibu-ibu, kita belajarnya ba'da zuhur soalnya ya.
Baik ibu-ibu, biar lebih aktif nih ya, kita sekarang masuk ke bab yang baru, yaitu pelajaran yang pertama, cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Silakan ibu-ibu buka halaman 14. Siapa yang mau bacakan ya buat saya dari awal hingga kata at-taubah ya. Dari awal paragraf hingga akhir paragraf, yaitu surat At-Taubah. Silakan ibu, siapa yang mau bacakan? Biar lebih aktif pelajaran kita, halaqah kita. Ummu Ardan silakan. Saya yang suruh nih. Baik Ustaz. Kalau nggak disuruh nggak baca nanti. Silakan ibu. Yang pertama. Nomor 1, cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Sebelum seseorang membaca Al-Quran, diwajibkan membaca isti'adzah. Di antara lafaznya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebagaimana firman Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran, beliau membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Hasbuki, jazakillahu khairan Ummu Ardan. Nah ibu-ibu ya sudah dengar suaranya Ummu Ardan ya, terutama rekan kita yang baru bergabung, Ibu Fiona dan Ustazah Ulfa ya. Ibu-ibu rahimakumullah, di sini penulis ya mengatakan ya, seorang pembaca Al-Quran itu diwajibkan membaca isti'adzah ya. Di antara lafalnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertama, ibu-ibu rahimakumullah, para ulama, nah ini ibu-ibu harus biasa dengar seperti ini ya. Dan saya sangat menyarankan ibu-ibu siapkan alat tulis untuk mencatat faedah-faedah. Ya, ini udah mulai tingkatnya udah agak berbeda dengan pelajaran kita waktu masih Iqra. Para ulama berselisih pendapat, ya. Apa hukumnya membaca isti'adzah ketika memulai ya membaca Al-Qur'an? Di sini penulis memilih dia mewajibkan pembaca Al-Qur'an. Dalilnya adalah surat An-Nahl ayat 98. Ya. Yang kedua ibu-ibu, ya ini tadi hukum yang pertama adalah wajib. Yang kedua itu hukumnya sunnah muakkadah, ya sunnah yang ditekankan. Ya, dalilnya sama juga, ya Quran surat An-Nahl ayat 98. Kok bisa? Ya para ulama itu dalilnya satu bisa menghasilkan hukum yang berbeda. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, mohon disimak ya penjelasan dari saya. Yang pertama, ibu-ibu rahimakumullah, para ulama yang mewajibkan, mereka berdalil bahwa firman Allah yang berbunyi fasta'iz billahi minasyaitonir rajim itu bermakna perintah. Nah, kalau perintah maka hukumnya wajib. Nah, konsekuensi dari hukum wajib itu ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita tinggalkan maka apa ibu-ibu? Ibu-ibu? Berharap. Kalau kita meninggalkan hal yang wajib, maka kita dapat apa? Dosa. Ya, dapat dosa. Kalau wajib itu kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan dapat dosa. Nah, yang kedua yang mengatakan sunnah, dalilnya dari kata fa idza qara'tal qur'ana ya
fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Sama dari kata fasta'iz billah. Ya. Menurut mereka, ibu-ibu rahimakumullah, kata fasta'iz billah atau kalimat ini menunjukkan bahwa ya anjuran. Ya, anjuran. Nah, kalau konsekuensinya sunnah, ibu-ibu rahimakumullah, kita lakukan, kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, dapat apa ibu-ibu? Nggak dapat apa-apa. Simpelnya gitu Ustaz ya. Kalau sunnah itu Ustaz, kita kerjakan dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, ya nggak apa-apa. Ini kurang tepat ibu-ibu ya. Sunnah itu kita kerjakan dapat pahala ya. Dan kalau kita tinggalkan, sebagian ulama mengatakan ya kita akan mendapat hal yang tercela ya, karena kita sering meninggalkan keutamaan. Makanya orang-orang yang sering meninggalkan sunnah-sunnah, dia ma'ib, tercela ya, apalagi seorang ustadz ya, apalagi seorang da'i, hidupnya jauh dari sunnah Rasulullah SAW, maka da'i seperti ini, ustadz seperti ini bukanlah qudwah ya, begitu. Apalagi ibu-ibu yang udah belajar ya, belajar agama Islam, iltizam ya dengan agama Islam dan sunnah-sunnah Nabi ya, kalau sering ditinggalkan maka nanti jadi tercela ya, begitu ibu-ibu rahimakumullah. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan bahwa hukum membaca isti'adzah ada dua. Manakah yang benar, manakah yang mendekati kebenaran, dan yang saya pilih ibu-ibu rahimakumullah adalah hukumnya sunnah. Kenapa? Ya, sebagian ulama menjelaskan kalau misalkan kita mengambil hukum yang wajib, maka ini akan memberatkan kaum muslimin. Bayangkan ibu-ibu rahimakumullah, ada seorang khatib Jumat, ada seorang ustadz lagi ngajar, baca ayat 50 ayat misalkan dalam satu majelis. Dia membaca isti'adzah terus ya, Masya Allah, ini merepotkan dan memberatkan ya, begitu ya. Dan juga yang kedua, ibu-ibu, sering saya dapati di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak para sahabat, bahkan Nabi sekalipun, ketika membaca potongan firman Allah, beliau tidak mendahulunya dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu ya. Taib. Itulah penjelasan mengenai hukum membaca isti'adzah ya, begitu ibu-ibu. Ya, tapi ini ibu-ibu, saya bukan mengatakan bahwa ya nggak apa-apa kalau baca Quran nggak baca isti'adzah. Tidak, maksudnya adalah, mudah-mudahan tidak disalahpahami dari kalimat saya ini, kita menekankan diri kita pribadi untuk senantiasa beriltizam, untuk senantiasa mendawamkan bacaan isti'adzah ketika membaca Al-Qur'an. Lalu di sini penulis mengatakan di antara lafal a'udzubillah, di antara lafal isti'adzah adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Emangnya ada berapa? Ya, jadi ibu-ibu, isti'adzah itu ragamnya ada beberapa. Yang hadir di hafalan saya sekarang adalah yang pertama, a'udzubillahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ini yang pertama. A'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ini ya. Lalu berikutnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi ada tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim, atau yang ketiga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, itu beberapa model bacaan isti'adzah. Baik. Dan
Ibu-ibu rahimakumullah, ya, penulis berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran beliau membaca basmalah. Kalau kita basmalah berarti lengkap Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itulah basmalah. Kalau isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau bacaan bismillah saja ada yang tahu nggak ibu-ibu? Kalau bismillahirrahmanirrahim itu kan basmalah. Kalau bacaan bismillah saja ada yang tahu istilahnya? Tasmi ya Ustaz ya. Apa Muardan? Tasmi bukan ya? Iya, Masya Allah, mumtazah. Tasmiyah, ya, tasmiyah. Kalau tasmiyah itu bacaan bismillah saja. Seperti kita mau makan, baca tasmiyah bismillah, begitu. Seperti kita ingin wudu, bismillah, ya, begitu, ya. Baik. Lalu ibu-ibu rahimakumullah, penulis melanjutkan, Rasulullah senantiasa membaca basmalah ketika awal surat kecuali surat At-Taubah. Ibu-ibu ada yang tahu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca basmalah ketika surat At-Taubah atau di awal surat At-Taubah? Ada yang tahu ibu-ibu? Karena isinya tentang peperangan ya Ustaz. Sedangkan basmalah tentang kasih sayang. Masya Allah, Ibu Yani bilang, Ustaz, surat At-Taubah itu isinya peperangan, sedangkan basmalah itu penuh nama Allah yang memiliki kandungannya kasih sayang. Ibu Fiona, tahu nggak Ibu Fiona? Ragu Ustaz. Apa? Ragu saya jawabnya. Ragu jawabnya. Nggak apa-apa Bu, ya nggak apa-apa, utarakan saja. Karena isinya banyak ini ya, peringatan dan ancaman gitu ya Ustaz. Masya Allah, karena di surat At-Taubah banyak peringatan dan ancaman. Ummu Ardan? Sama Ustaz, di Sama. surat At-Taubah banyak peperangan. Ya. Masya Allah, barakallahu fiki Ibu. Ibu Selvia Agustin? Saya kurang tahu Ustaz. Kurang tahu. La adri. Iya. Ya, kata Imam Malik, la adri nisful ilm. Nggak tahu itu setengah dari ilmu. Masya Allah, barakallahu fiki Ibu. Ustazah Ulfa? Ustaz Afan, jangan panggil Ustazah Ustaz. Baik, ya Ulfa. Ulfa tahu? Dulu Ustaz pernah bilang kalau misalkan isti'azah itu kenapa nggak ada ditulis, karena memang di dalam Al-Quran itu nggak ditulis basmalahnya di situ, jadinya makanya nggak dibaca. Masya Allah. Sepertinya saya salah nanya Ulfa ya, karena Ulfa udah pernah belajar dulu. Taib, ibu-ibu rahimakumullah, Masya Allah masih ingat Ulfa ya. Jadi ibu-ibu jawabannya, diantara jawabannya adalah karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan surat At-Taubah dengan basmalah. Ya, mudah saja jawabnya. Kalau misalkan ibu-ibu ditanya, kenapa Allah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca basmalah di awal surat? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang menurunkan Al-Quran, yang menurunkan surat At-Taubah kepada Nabi Muhammad tanpa diawali dengan basmalah. Lalu ibu-ibu rahimakumullah, para ulama mencoba untuk mencari tahu sebabnya. Maka muncullah di antara mereka ada yang berpendapat bahwa sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Yani, di dalam surat At-Taubah itu banyak menceritakan peperangan, ya, dan awal surat basmalah itu ya mewakili dari rasa kasih sayang Allah, maka tidak akan bisa bersatu antara pedang dengan kasih sayang. Nah, inilah hasil dari ya istiqra, hasil penelitian dari para ulama, ya, begitu ibu-ibu rahimakumullah. Tapi mudah saja kalau ditanya kenapa surat At-Taubah, ya, apa Rasulullah nggak baca basmalah di awal surat At-Taubah? Karena memang Allah tidak menurunkan surat At-Taubah dengan basmalah, seperti itu.
Baik ibu-ibu rahimakumullah, penulis melanjutkan membaca isti'adzah dan basmalah ini ya pada awal surat ada 4 cara. Ya. Yang pertama dipisah semuanya, dan cara ini lebih utama karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diriwayatkan dari istri beliau yang mulia, yaitu Ummu Salamah, kalau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam baca Al-Quran itu ayat demi ayat, ayat waqaf, satu ayat waqaf, memang bacanya seperti itu, ya, tidak disambung-sambung. Lalu yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah, menyambung isti'adzah dan basmalah. Boleh kita menyambung isti'adzah dan basmalah. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Hanya saja ibu-ibu rahimakumullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ibu-ibu dan keluarga dan juga anak-anaknya, amin ya rabbal alamin. Ketika kita wasol harus diperhatikan harokat terakhir dari isti'adzah. Huruf terakhirnya adalah mim yang berharokat kasroh, ya. Jadi kalau wasol jangan baca begini ibu-ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini salah. Kalau wasol maka harus dibaca harokat terakhir dari mimnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga, menyambung basmalah dengan awal surat, alias kita waqaf di akhir isti'adzah, lalu kita membaca basmalah dengan awal surat itu disambung. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, sebentar lagi Ramadan, ya. Ramadan ada sholat tarawih, dan ketika sholat tarawih seringkali terjadi fenomena. Mungkin ibu-ibu udah tahu ya yang saya maksud apa ya. Fenomenanya adalah sholat tarawih dengan kecepatan 120 km per jam, subhanallah. Jadi bacanya cepat. Nah ini keliru ibu-ibu rahimakumullah ya. Dan juga seringkali saya dapati para imam-imam ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita dan mereka taufik dan hidayahnya agar bisa membaca Al-Quran sebagaimana yang Allah inginkan. Itu kadang bacanya asal-asalan, ya, bacanya asal-asalan. Misalkan begini, ya, habis takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, begitu. Ini tidak benar ya, ibu-ibu rahimakumullah. Ya, begitu. Bahkan Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya, beliau di dalam pendapatnya beliau mengkritisi ya sebagian imam-imam yang suka mewasol bacaan. Setiap bacaan pasti, setiap dia ngimamin pasti ada ayat-ayat yang diwasol, begitu. Ya, kenapa? Karena ya di antara sunnah baca Al-Quran itu adalah membacanya ayat demi ayat. Tapi nggak apa-apa dalam rangka meringankan bagi jamaah, nggak masalah. Hanya saja kaedahnya harus diperhatikan. Seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim, milhamdu, jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini salah cara wasolnya ya. Dan yang keempat, ibu-ibu rahimakumullah, caranya adalah disambung semuanya. Nah ini harus ada modalnya ibu-ibu ya. Modalnya adalah nafas yang panjang ya. Saya contohkan, mudah-mudahan nafasnya sampai.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Jadi ketika wasal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, mi bismillahirrahmanirrahim, milhamdulillahi rabbil alamin. Begitu ibu-ibu rahimakumullah. Tetapi saya yakin ibu-ibu Ustadz, kita mengikutin sunnah Rasulullah aja lah, bacanya diputus-putus. Begitu. Tetapi ibu-ibu rahimakumullah, ini hanya sekedar wawasan saja. Jadi nanti kalau misalkan lagi sholat taraweh ya, misalkan imamnya jahar bacaan basmalahnya dijahar gitu ya dibacanya dijelaskan, karena memang ada pendapat yang membacanya dengan dipelankan, disir ya. Ada yang berpendapat di bacaan dijaharkan. Maka kalau dijaharkan misalkan dia baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Jangan kaget ya, begitu. Nah, sampai di sini ibu-ibu rahimakumullah, ada yang mau ditanyakan? Belum ada Ustaz. Belum ada, Masya Allah. Tapi yang penting ibu-ibu nggak tidur ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk. Berikutnya ibu-ibu rahimakumullah ya, kita akan masuk ke poin yang kedua. Cara menyambung dua surat. Ya, Ibu Yani, coba Ibu bacakan dari ketika sampai yaitu. Nah, Ustaz. 2. Cara menyambung dua surat. Ketika seseorang membaca Al-Quran hingga selesai membaca satu surat, kemudian berkeinginan untuk menyambung bacaannya dengan surat berikutnya, maka hal itu diperbolehkan. Adapun menyambung antara surat sebelumnya dengan surat berikutnya ada 3 cara, yaitu Masya Allah, berasa lagi nonton berita nih kita ya ibu-ibu ya. Bagus ibu ya, intonasinya pas sekali. Baik ibu-ibu rahimakumullah, mohon diperhatikan, penulis mengatakan ketika seseorang membaca Al-Quran hingga selesai, ya, membaca satu surat terus dia ingin lanjut ke surat berikutnya, maka dia boleh menyambung akhir surat tersebut dengan basmalah dan menyambung basmalah dengan awal surat. Ya, caranya ada 3. Yang pertama dipisah semuanya. Yang kedua disambung basmalah dengan awal surat berikutnya. Dan yang ketiga disambung semuanya. Contohnya ibu-ibu rahimakumullah, diambillah ini oleh penulis akhir dari surat Al-Falaq dan awal surat An-Nas. Di sini ada faedah buat ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Kalau dalam sholat, saya mau tanya nih ibu-ibu, boleh nggak seorang musallin, seorang yang sholat, dia membaca di rakaat pertamanya surat An-Nas, di rakaat keduanya dia baca surat misalkan Al-Asr. Ibu Fiona, boleh nggak? Ibu? Ya, Ustaz. Boleh enggak? Enggak. Enggak boleh. Oke. Ummu Ardan. Boleh enggak Ummu Ardan? Rakaat pertama surat An-Nas, rakaat kedua surat Al-Asr gitu ya Ustaz? Boleh Ustaz? Boleh. Ibu Selvia? Boleh kayaknya Ustaz. Boleh kayaknya. Ada kayaknya tapi ya. Ibu Yani? Boleh insyaallah Ustaz. Boleh insyaallah. Tadi kayaknya, sekarang insyaallah. Ulfa? Boleh Ustaz, ada tapinya. Boleh ada tapinya. Subhanallah. Boleh kayaknya, boleh insyaallah, boleh tapinya. Nah, inilah ibu-ibu ya. Baik, barakallahu fikunna ibu-ibu. Jawabannya adalah ya, tidak boleh. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan ya, beliau membawakan
ya, sebuah atsar bahwa orang yang membaca Al-Qur'an tidak sesuai urutannya ketika sholat, maka hatinya terbalik. Nah, ini ibu-ibu ya, nggak boleh. Dan saya pernah bertanya kepada salah seorang ustadz dan termasuk guru saya pernah nanya gini, nanyanya memang ya ini kepolosan saya, nanya langsung, Ustadz, boleh nggak kita itu murojaah dari ayat terakhir ke ayat pertama dengan niat tujuannya menguatkan hafalan? Maka beliau jawab nggak boleh, karena pertama itu menyelisihi apa yang difirmankan oleh Allah, yang kedua nanti maknanya rusak, apa yang dibaca itu maknanya rusak. Nah begitu ibu-ibu. Jadi faedahnya pelajaran kita hari ini adalah kalau kita sadar nih ibu-ibu ya, kita sadar tadi baca surat An-Nas, ahsannya di rakaat keduanya nggak apa-apa baca surat An-Nas lagi. Karena dalam hadis ibu-ibu pernah saya baca ya, cuma saya agak lupa ya, entah Rasulullah atau para sahabat ya membaca satu surat dalam 2 rakaat ketika sholat subuh ya, ketika sholat subuh. Cuma saya lupa riwayatnya, qadarullah ya, begitu. Baik, itulah faedahnya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah ya, kita hindari membaca misalkan akhir ayat, misalkan juz 20, juz 29 rakaat pertama, nanti pindah juz 1 rakaat keduanya. Ini hindari ya, hindari. Baik, berikutnya ibu-ibu rahimakumullah ya, kita langsung saja perhatikan pada cara menyambung yang salah yang ketiga ya. Ini insya Allah tidak perlu kita praktekkan karena sudah jelas tadi cara menyambung. Yang penting adalah diperhatikan harokat terakhirnya. Ya, yang ketiga saya minta Ibu Selvia bacakan tolong. Tidak menyambung yang salah. Cara menyambung yang salah adalah menyambung akhir surat dengan basmalah kemudian berhenti. Hal ini dikhawatirkan basmalah menjadi bagian dari ayat pada surat sebelumnya. Iya. Contoh, udah cukup Ibu ya, nggak usah dibaca. Barakallahu fiki Ibu, masya Allah. Baik ibu-ibu rahimakumullah. Ya, cara menyambung yang salah adalah akhir suratnya diwasol dengan basmalah lalu waqaf. Ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh. Karena dikhawatirkan orang-orang awam menyangka basmalah itu bagian dari ayat yang tadi dibaca sebelumnya. Begitu ya. Tetapi ini jarang terjadi ya. Ini jarang terjadi ya, begitu. Nah ibu-ibu rahimakumullah, sekarang kita akan praktek baca isti'adzah. Ibu-ibu nanti insya Allah akan saya kirimkan video rekaman bacaan isti'adzah dan basmalah ya, agar ibu-ibu nanti bisa belajar sendiri di rumah, bisa praktek selama sepekan. Karena nanti ya tilawah itu kita mulai dengan isti'adzah. Dan kalau di awal surat kita akan membaca basmalah ya. Begitu. Saya contohkan dulu, nanti ibu-ibu praktek ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibu-ibu perhatikan ya, ketika perpindahan a'u ini jangan ada tawallud. Jadi a-nya memanjang. Seringnya gini, a'udzu ini salah. Yang benar a'u. Cepat, satu harokat saja. A'u ya. Lalu a'udzu, ya, zu ya, diperhatikan bukan zu. A'udzu salah. A'udzu, jangan lupa monyongnya ibu-ibu ya, karena dhammah ya, begitu. Lalu saat baca billahi ini ibu-ibu dibuka
Bil, lalu naikkan ujung lidahnya. Bil, kenapa? Karena huruf lam punya sifat inhiraf yang harus kita tunaikan. Inhiraf itu suara atau aliran udara yang keluar dari sisi-sisi lidah. Kalau kita tutup, a'udzu billah, jadi suaranya seperti menggumpal, ya. A'udzu billahi minasyaitoni, syaitoni, jangan syaitoni, ini salah, ya. Benar syaitoni, begitu. Syaitonir rajim, nirrajim, ro-nya tebal, nirrajim, dan akhirnya im, bukan jim, nirrajim, tidak. Yang benar nirrajim, begitu. Selanjutnya basmalah, ibu-ibu mohon perhatikan. Bismi, ismi, jadi sinnya itu dialirkan. Seperti kita bilang biskuit, kita bisa bilang biskuit, dialirkan sinnya, jangan diputus. Bismillah, ini salah. Yang benar bismi, ya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu fokus di huruf ra dan ha di sini. Ar-rah, harus jelas ha-nya. Ar-rahim, jangan dibaca begini, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim, rahmanirrahim, ya, begitu. Dulu sekitar tahun 2000, kalau saya tidak salah ingat ya, 2014, 2015, antara 2013 hingga 2015, saya masih jadi imam rawatib di salah satu masjid di daerah Bekasi, ibu-ibu. Itu ada imam rawatib yang lain dan dia hafil, ya, hafil Quran, ya, masya Allah, bacaannya indah. Hanya saja ketika dia membaca basmalah, ya, ini sering kali bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seakan-akan huruf ha-nya itu, ya, ada tasydidnya. Akhirnya, ya, perhatikan ibu-ibu, apabila ada seorang yang dikira orang ini tersebut adalah alim, ya, ustaz, ketika dia melakukan kesalahan, orang-orang awam mengira itu sebuah kebenaran. Begitu. Akhirnya, ya, ada sebagian jamaah yang kalau misalkan kita lagi berhalangan, ya, dia jadi imam, ya, bacanya ngikut seperti itu. Nah, ini kurang tepat, ya. Harusnya bismillahirrahmanirrahim, rahim, seperti itu. Baik, kita praktek, kita mulai dari Ibu Fiona. Silakan Ibu. Saya duluan, Ustaz. Ibu mau yang terakhir? Jangan yang pertama, Ustaz. Oke, yang mulai dulu anak. Soalnya Ibu duluan masuk tadi. Oke, kalau gitu Umu Ardan duluan, ya. Yang lain. Umu Ardan silakan. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Ibu ada 3 poin. Pertama, a'udzu. Jangan dibaca a'udzu, tidak boleh, ya. Lalu billahi, dibuka. Ibu-ibu yang lain jangan bengong, praktek, ya. Billah dibuka. A'udzu billahi minasy. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, syaito. Jangan digerakkan dagunya. Syaito, tidak. A'udzu billahi syaito, begitu. Nah, silakan Ibu ulangi. A'udzu billahi Ibu pangkal lidahnya jangan dinaikkan. Kalau pangkal lidahnya naik nanti tebal.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini sudah bagus. Ibu pertahankan dulu ya. Tinggal ibu latihan zalnya ya. Sekarang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba biskuit. Biskuit. Bismi. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ro-nya coba tebalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya pangkal lidahnya dinaikkan, Ibu. Ro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini lebih bagus. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sudah cukup Ibu ya. Ini segini dulu nih. Ini sepekan latihan dulu seperti ini. Nanti sambil lihat video rekamannya ya. Ibu Yani silahkan. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu ada 3 poin juga. Perhatikan saat baca u. Kalau ain, ibu suaranya masih masuk ke hidung. Coba ibu tutup hidungnya sambil baca begini. U. Lagi. Nah, ibu ada tekanan di hidung? Ada. Nah, itu menandakan ibu masih mencampur suara ain dengan hidung. Nah, ini keliru ya, tapi kelirunya bukan keliru yang fatal ya, bukan. Jadi ibu usahakan baca ainnya murni dari tenggorokan. A'udzu atau dari al-jauf. A'udzu, seperti itu. Lalu yang kedua ibu, perhatikan saat baca monyongnya. Monyongnya itu gini. Ya. A'udzu, begitu. Lalu syaito, ini memang sulit ya. To-nya kurang tebal. Syaitonir rajim. Gitu. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan syaito, syaitoni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba ibu ikuti saya. Mulutnya dibuka. Syai, dibuka mulutnya. Syai. Ya, pastikan mulutnya dibuka Bu ya. Syaiton. Nah, gitu. Syaiton, gitu. Ahsanti. Ulangi isti'adzahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sudah cukup bagus Ibu ya. Sementara latihan dulu ya. Sekarang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lamnya bismil, bukan bismil. Bukan bismil, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu Bu. Masya Allah. Lagi ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu Yani, saya minta sepekan ini Ibu membiasakan baca bismillah.
hindari bismillah ya. Sepekan ini ya Bu ya latihan. Jadi isti'adzahnya tadi sudah saya berikan catatan, basmalahnya juga. Untuk huruf ro nanti gampang ya. Berikutnya untuk Ibu Selvia silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba Bu ulangi, maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibu coba tutup hidungnya, ucapkan a. Sudah tutup hidungnya Bu? Udah Ustaz. Udah, oke. Nah, baca a seperti itu. A-u. A'u. Nah, a-u. A'u. Nah, a'u. A'u. Nah, a'udzu. A'udzu. Bagus, ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, gitu. Ibu tadi awal baca itu yang keluar bukan hamzah, tapi yang keluar ain. Nah, karena ini Ibu harus fokus. Bedakan suara a dengan u. A, u. Ya. Nah. Sekali lagi Ibu baca. Ulang Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibu perhatikan saat baca mina. Coba Ibu lihat saya. Mina, mulutnya buka. Mina. Mina. Minas. Nah, jangan cepat-cepat. Minas. Nah, a'udzu billahi minas. Nah, begitu. Jadi jangan dibaca seperti ini. Minas. Jadi nanya kurang dibuka. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sudah cukup Ibu. Ibu latihan seperti ini dulu ya. Karena ini masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, cuma insya Allah pekan depan ya. Lanjut basmalahnya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masya Allah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Ibu bilang lama. Nah, Ibu bismillahnya sama kayak lama ya. Bismillah. Bismillah. Nah, gitu. Jadi la itu dibuka mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah bagus. Ibu ro-nya masih banyak getarnya, tapi kita perbaiki sambil jalan ya. Sudah bagus. Latihan seperti itu. Ulfa silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, Ulfa, dicoba kelingkingnya taruh sini. Sudah? Sudah Ustaz. Nah, sekarang bandingkan ketika baca a'u dengan a tadi digigit kelingkingnya. Lebih besar mana? Ketika gigit kelingking apa baca yang di awal?
lebih gigit kelingking Ustaz. Jadi tadi Ulfa kurang dibuka mulutnya, cenderung bacaannya itu ke e, ya, hati-hati. Jadi buka di mulutnya dibuka, tapi nggak apa-apa tadi sambil senyum ya. Agak ditarik sedikit, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai tidak. A'udzu billah begitu. Nah, Ustaz. Diulang Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sekarang sya-nya. Sya. Buka mulutnya. Sya. Sya. Syai. Nah, gitu. A'udzu billahi minasyai. Diulang Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini Ulfa masih bacanya syai, bukan syai. Syai, bukan syai. Jadi tulisannya tuh kalau dibikin alfabet SYAI, bukan SYEI. Syai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ya nggak apa-apa ya, saat ini seperti ini dulu. Nanti sambil latihan buka mulut ya. Sekarang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mad aslinya diperhatikan temponya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maknanya masih kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sudah lebih baik. Ulfa masih baca rohnya sambil monyong. Bismillahirrahmanirrahim masih ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki pelan-pelan ya. Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fiki. Ibu Fiona, silakan Bu. Udah terakhir nih, nggak ada orang lain lagi. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustaz ya, ulang-ulang. Ulang Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terakhir sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini yang ketiga lebih bagus nih. Ibu perhatikan ketika baca mungkin karena lagi flu juga kali ya. Jadi kurang maksimal. Ketika baca monyongnya harus benar. A'udzu. Suaranya itu gini. Coba Ibu ikuti. Nah, a'udzu. Nah, gitu. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bagus, Masya Allah. Lagi.
Udah bagus ini Ibu latihan ya. Nah sekarang basmalah. Insyaallah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu coba ikuti saya. Nah pangkal lidahnya kan naik tuh Sekarang ubah ro, tebalkan. Nah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah lumayan itu. Ayo lagi Bu, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masya Allah. Baik Ibu Fiona ya. Ini harus banyak latihan Ibu ya. Untuk sepekan ini diulang-ulang. Nanti videonya bisa disaksikan ya. Nanti akan saya kirimkan di grup linknya ya. Ini saja ibu-ibu rahimakumullah, kita sudah praktek isti'adzah. Dan sebagaimana yang sudah ibu tahu ya, gaya ngajar saya seperti ini. Maksudnya adalah saya mendahulukan apa-apa yang kiranya perlu ibu diperbaiki dulu nih. Nanti yang pretel-pretelnya gampang belakangan ya, begitu. Jadi ibu-ibu harus bersabar ya, begitu. Sampai sini ibu-ibu ada pertanyaan? Belum ada ya ibu-ibu ya. Ini saja. Iya Ulfa. Tadi yang pertama belajarnya bukunya dari mana Ustaz? Apa? Pertama pelajaran wakaf dan ibtidak tadi di buku mana Ustaz? Pelajaran wakaf wal ibtidak di buku, maksudnya di buku apa maksudnya? Tadi kan Ulfa ketinggalan Ustaz. Oh, wakaf wal ibtidak di halaman 10. Di buku ini Ulfa. Ulfa masih ada kan? Masih Ustaz. Iya, di halaman 10 ya. Nanti ini setiap materi kita belajar ibu-ibu saya rekam videonya, nanti ibu-ibu bisa review ulang ya. Adapun untuk yang bacaan isti'adzah dan basmalah itu sudah saya siapkan videonya tersendiri. Jadi ibu-ibu tidak perlu menonton video sampai 1 jam penuh, cukup nanti melihat menyaksikan praktek isti'adzah dan basmalahnya saja. Kecuali ibu ada catatan-catatan yang ingin ibu lengkapi, bisa nanti lihat di link YouTube channel Madrasah Al-Quran Sa'ad bin Mu'ad. Jangan lupa ibu subscribe, like dan share ya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.